deforestasi hutan Sumatera dan dampak mengerikan. Bayangkan sebuah pulau yang dulunya menjadi rumah bagi salah satu ekosistem paling megah di dunia Sumatera. Tanah yang dipenuhi hutan hujan tropis lebat, suara satwa liar yang tak pernah tidur, dan pepohonan raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun namun hari ini. Pulau itu sedang berada di ambang kehancuran. Dalam beberapa dekade terakhir, Sumatera menjadi salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tercepat di dunia. Hutan-hutan yang dulu melingkupi pulau itu kini tinggal menjadi petak-petak kecil yang terpisah. Terkepung pembangunan, perkebunan industri, dan aktivitas manusia. Dan dampaknya sudah mulai terasa keras dan menyakitkan. Bagian pertama, awal mula kerusakan. Sejak awal tahun 2000-an, Sumatera mulai mengalami lonjakan pembukaan lahan secara besen. Tujuannya satu, perkebunan monokultur. Terutama kelapa sawit dan akasia untuk industri kertas. Hutan yang dulunya hijau pekat berubah menjadi hamparan tanah terbuka yang luasnya tak masuk akal. Setiap tahun ribuan hektare ditebang, dibakar, dan diratakan. Hutan-hutan alam digantikan tanaman industri yang hanya memiliki satu jenis pohon, yang tidak mampu menjadi rumah bagi ribuan spesies yang dulu hidup di situ. Konsekuensinya tragis, kehilangan keanekaragaman hayati yang luar biasa, spesies seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera burak, dan orangutan Sumatera terpaksa berebut ruang hidup yang semakin sempit. Konflik satwa dengan manusia pun meningkat. Dari harimau yang masuk perkampungan hingga gajah yang merusak kebun, warga bukan karena mereka ganas, tapi karena rumah mereka hilang. Bagian 2, hutan yang hilang. Bencana yang datang, deforestasi bukan hanya soal kehilangan pohon, ia membawa efek domino yang menghantam kehidupan manusia. Ketika hutan hilang, tanah kehilangan pegangan. Pohon-pohon besar yang selama ini menahan air hujan dan menjaga struktur tanah tidak lagi ada. Akibatnya, Sumatera kini menjadi salah satu kawasan yang paling sering mengalami banjir bandang, longsor, sungai meluap, dan perubahan aliran air yang ekstrim. Daerah-daerah seperti Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat sudah beberapa kali merasakan bagaimana derasnya banjir yang datang begitu cepat, menghancurkan rumah-rumah, sawah, dan infrastruktur. Ketika hujan lebat turun, air yang seharusnya diserap hutan malah langsung mengalir deras ke bawah, menciptakan gelombang air besar yang tak bisa dihentikan. Di sisi lain, saat musim kemarau panjang, tanah yang semakin tandus justru menjadi bahan bakar sempurna untuk kebakaran hutan dan katehu. Asap dari Sumatera seringkali menyelimuti kota-kota besar, bahkan merambah ke negara tetangga. Bagian 3, dampak ke iklim dan ekonomi warga. Masalahnya tidak berhenti di bencana alam ketika hutan ditebang. Karbon yang tersimpan dalam pohon ikut dilepaskan ke atmosfer. Ini membuat Sumatera menjadi salah satu kontributor besar emisi karbon di Asia Tenggara. Perubahan iklim pun dipercepat, sehingga cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Petani sulit memprediksi musim tanam. Nelayan sulit membaca angin, dan masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan yang bergantung pada hutan. Sungai-sungai menjadi keruh. Hilangnya tutupan hutan membuat sumber air semakin menipis. Warga yang dulu bergantung pada mata air alami kini harus mencari sumber air baru, bahkan beberapa harus membeli air bersih. Akan tetapi, dampak ekonomi yang paling menyakitkan adalah bagi masyarakat lokal dan adat yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan hutan. Hutan bukan hanya tempat tinggal satwa, tapi juga tempat hidup manusia. Tempat mereka mencari makanan, obat-obatan tradisional, rotan, damar, madu hutan, dan sumber air bersih. Masuk konteks. Ketika hutan lenyap, cara hidup mereka ikut hilang. Satwa-satwa di ambang punah, deforestasi di Sumatera menciptakan krisis kepunahan terbesar dalam sejarah Indonesia. Harimau Sumatera kini hanya tersisa sekitar beberapa ratus ekor.
Gajah. Sumatera semakin tersudut karena habitatnya terfragmentasi. Orang-utan terpaksa berpindah ke kebun warga karena pohon buah hutan menghilang. Setiap tahun, foto dan video viral memperlihatkan hewan-hewan ini berkeliaran di jalan raya. Kampung, bahkan sekolah bukan karena mereka datang menyerang, tapi karena rumah mereka diratakan bulldozer. Jika laju deforestasi tidak dihentikan, beberapa spesies ini bisa benar punah dalam satu generasi. Bagian 5, arah ke depan, bisa diselamatkan. Tapi waktunya hampir habis, meski kehancuran tampak besar, itu bukan berarti tidak ada harapan. Saat ini banyak organisasi, peneliti, komunitas adat, dan pemerintah daerah yang mulai bergerak menyelamatkan hutan Sumatera, program restorasi, penanaman kembali, patroli satwa liar, dan pembatasan izin pembukaan lahan mulai dilakukan. Namun, skala kerusakan terlalu besar untuk diperbaiki secara cepat. Sumatera membutuhkan perlindungan hutan yang tersisa, penghentian total pembukaan hutan alam, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran dan pembalakan liar. Tanpa itu semua, kita hanya menunggu waktu sampai bencana yang lebih besar datang dan kehidupan di pulau ini mengalami perubahan yang tidak bisa dibalikkan. Pilihan ada di tangan kita. Hutan Sumatera adalah salah satu warisan terbesar Indonesia, tempat lahirnya sungai, tempat hidupnya ribuan spesies, dan tempat manusia menggantungkan masa depan. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan hutan yang sudah hilang, tapi kita bisa menghentikan hutan yang tersisa agar tidak ikut hilang, karena ketika hutan dirusak, bukan hanya satwa yang hancur, tapi kehidupan manusia juga ikut runtuh.